Halo adik-adik, Shalom, nama kakak Lewi, dan kakak juga ditemani oleh kedua teman kakak yang bernama Kak Darwin dan Kak Martin. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini, Kau telah memberi kami kesehatan ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kita ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yuk, buat adik-adik yang di rumah boleh sambil berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kakak minta untuk persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri
adakan syukur bagimu. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akan memulai ibadah kita ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semoga apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan bisa menjadi rema buat tubuh roh jasmani kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bagian Alkitab kali ini bercerita tentang kali pertama orang mulai berhenti percaya Allah, dinamakan kejatuhan. Karena ini tentang bagaimana kita jatuh terpisah dari Allah. Itu bermula sebagai berikut. Ketika Allah telah selesai menciptakan dunia yang sempurna, dua manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup dalam sebuah keluarga di sebuah taman yang indah bernama Taman Eden. Mereka menjelajah kemanapun mereka ingin dan berjalan bersama Allah. Dan Allah memperhatikan mereka layaknya seorang ayah yang penuh kasih. Taman Eden adalah rumah yang sempurna. Adam dan Hawa sangat bebas, bahkan mereka telanjang. Allah ingin setiap orang semerdeka ini tanpa rasa malu dan bersalah. Bayangkan, tidak ada kematian, tidak ada rahasia, tidak ada pertengkaran, takut, kesakitan, kesepian, marah, bullying, kesedihan, lapar, ditinggalkan, menangis. Tidak ada yang buruk selamanya. Ini adalah rancangan Allah untuk setiap kita. Tapi karena manusia begitu bebas, mereka juga diberi pilihan. Dan pilihan buruk pertama terjadi di Taman Eden. Allah memberi Adam dan Hawa satu peraturan. Jangan makan buah dari pohon di tengah taman. Allah tahu jika Adam dan Hawa makan buah ini, mereka akan berpikir bahwa mereka tahu segalanya dan tidak butuh Allah lagi. Mereka akan berhenti meminta Allah memelihara mereka dan mereka akan tahu tentang yang jahat. Yang artinya mereka akan menyakiti satu dengan yang lain. Penyakit akan datang, mereka akan menjadi tua, dan akhirnya mati. Allah tidak ingin semuanya ini terjadi. Jadi ia berkata untuk mereka tidak memakannya. Mungkin sekarang kamu bertanya, mengapa Allah membuat pohon seperti itu? Mengapa memberi Adam dan Hawa kesempatan untuk mengetahui bagaimana merusakkan dunia yang sempurna? Tapi ingatlah bagaimana makhluk bebas berhak memiliki pilihan. Allah ingin kita memilih menaati Dia karena kita mengasihi Dia, bukan karena kita wajib. Untuk sesaat Adam dan Hawa memilih percaya Allah dan menaatinya. Makanya segalanya sempurna di dalam taman. Tapi suatu hari ular licik memutuskan ia akan memisahkan Adam dan Hawa dari Allah. Jadi ia berencana untuk membuat Hawa percaya bahwa Allah tidak mengasihi dia. Ular berkata, "Apakah Allah benar-benar mengasihimu?" "Jelas ya." "Mengapa ia tidak mengizinkan kamu makan buah yang enak ini?" Hawa berkata kepada ular tentang apa yang Adam telah katakan padanya. Jika mereka makan itu, mereka akan mati. Ular bilang kalau Allah lagi berbohong. Buah itu hanya akan membuat dia tambah pintar. Menjadi pintar terdengar mantap bukan? Dan Hawa menggigit buah itu. Buahnya sangat enak dan ia berikan juga kepada Adam. Adam juga makan dan mereka tidak segera mati. Tapi segalanya mulai berubah. Pertama, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Dan mereka malu. Sebelum makan buah, mereka hanya tahu bahagia. Lalu mereka dengar Allah datang dan mereka kabur. Mereka tidak pernah lari sebelumnya dari Allah. Allah tahu apa yang telah terjadi, tapi ia tetap bertanya pada Adam, "Apakah kamu makan buah yang aku minta kamu gak makan?" "Hawa yang membuat saya melakukannya." Hawa gak mau disalahkan dan berkata, "Ular yang membuat aku melakukannya." Mereka berdua memutuskan untuk melanggar Allah. Allah begitu sedih bahwa mereka tidak mau percaya kepadanya. Mereka pergi meninggalkan taman yang indah, sesuatu yang buruk.
sakit, sedih, kematian masuk dalam dunia. Ia tidak lagi sempurna. Ini dapat menjadi akhir yang buruk tentang kisah yang menyedihkan. Tapi coba tebak, ternyata tidak. Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa dan kita, sehingga ia merencanakan misi penyelamatan. Banyak tahun ke depan, penyelamat akan mengambil hukuman untuk setiap pilihan buruk yang dibuat. Dan karena penyelamatan ini, Allah suatu hari akan membuat dunia menjadi rumah yang sempurna kembali. Dan itu adalah cerita kejatuhan. Jika kalian melewatkan beberapa bagian, ini adalah review cepatnya. Allah membuat dunia sempurna. Hanya satu peraturan, ular memperdaya Hawa. Ia membuatnya ragu akan kasih Allah. Jadi Hawa melanggar perintah. Adam juga. Segala yang buruk di dunia ini mulai bermunculan, tapi itu bukanlah akhir. Allah benar-benar mengasihi mereka dan kita semua. Jadi ia mulai membuat misi penyelamatan jiwa terbesar. Itulah sebagian cerita Allah.